Fungsi politik atau pendekatan politik dalam pembangunan itu memang mengemuka setelah adanya reformasi. Setelah pada masa Orde Baru, peran dan aspek teknokratisnya lebih dikedepankan. Jadi pada zaman Orde Baru, pembangunan itu urusannya orang pinter, segelintir orang pinter, teknokrat. Pada masa reformasi, sebagai konsekuensi demokrasi, peran pemegang kuasa politik atau aspek politik itu menjadi menentukan dalam menentukan sasaran, target, dan tahapan pembangunan. Apakah maju atau mundur? Maju dalam pengertian bahwa pembangunan tidak lagi diurus oleh segelintir skolar, orang pinter, teknokrat, begitu ya, tapi menjadi urusannya pejabat-pejabat publik yang dipilih oleh rakyat dalam proses demokratis, pemilu, pilkada, pilpres, dan sebagainya. Nah, tahapan pembangunan, sasaran pembangunan, target pembangunan, alokasi sumber dana dan sumber daya pembangunan ditentukan oleh negosiasi politik. Ini lebih maju karena ada proses negosiasi. Tapi persoalannya, dia belum dikatakan maju kalau dikaitkan dengan dampak positifnya bagi penurunan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Belum, karena nyatanya ketimpangan sosial kita makin tinggi. Sekarang indeks Gini kita sudah 0,41, 10 tahun lalu 10 poin naik. Sehingga kemudian negosiasi politik atau aspek politik demokratis dari pembangunan ini belum berdampak positif. Perlu pendekatan yang lain, pendekatan partisipatif. Peran politik adalah karena negosiasi-negosiasi untuk mengalokasikan sumber dana pembangunan itu ditentukan oleh hubungan-hubungan politik, transaksi-transaksi saja antara legislatif dan eksekutif, antara legislatif dengan mantan tim suksesnya, sementara hanya berkisar itu saja. Nah, sehingga kemudian tidak merata, baik tidak merata secara daerah, tidak merata secara struktur sosial juga. Itu yang menyebabkan masih belum merata, dan karena biaya politik semakin mahal, jabatan-jabatan politik semakin memiliki nilai uang. Nilai uang ini kemudian dijadikan kolateral atau agunan untuk melakukan negosiasi-negosiasi, pembuatan undang-undang, peraturan-peraturan daerah, dan peraturan-peraturan pemerintah segala macam, yang karena masyarakat secara keseluruhan atau sebagian besar tidak punya uang untuk mendorong proyek legislasi mereka, sehingga kebanyakan legislasi atau undang-undang atau peraturan-peraturan daerah atau peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan menteri yang keluar tidak berpihak pada masyarakat. Nah, karenanya yang harus dilakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat memiliki agunan yang luar biasa untuk mendesakkan legislasi yang pro mereka. Apa itu? Ya, kekuatan mereka, kebersatuan mereka. Saya kira itu.